Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pembelajaran kali ini kita bertemu lagi di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Kita akan belajar di subtema 1 dan 2 tentang produksi pangan dan produksi sandang. Apa saja ya yang kita pelajari di bab ini? Pertama, kita akan belajar tentang informasi teks tentang produksi pangan dan sandang. Yang kedua, menentukan paragraf dan jumlah paragraf dalam teks. Yang ketiga, menuliskan kalimat utama dalam paragraf. Dan yang keempat, membuat ringkasan dari kalimat utama. Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang makanan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan bahwa kita sebagai manusia harus makan makanan yang halal lagi baik. Ini ada hubungannya dengan teknologi. Kalau makanan yang kita punyai banyak dan tidak disimpan dengan baik, maka makanan itu nantinya akan menjadi makanan yang kurang baik bagi kesehatan. Kita lanjut sekarang. Bagaimana mengolah makanan yang berlimpah supaya menjadi tetap bergizi dan dapat kita konsumsi? Kita lihat di sini ada bandeng. Nah, dari bandeng ini kita akan olah atau diolah menjadi bandeng presto. Perhatikan di sini dalam bacaan ada 3 warna yang berbeda. Warna hijau, warna merah, dan warna biru. Yang pertama, ini disebut paragraf pertama. Sedangkan yang kedua, warna merah disebut paragraf kedua. Dan yang terakhir adalah warna biru adalah paragraf ketiga. Jadi di teks bacaan ini ada 3 paragraf. Masing-masing paragraf ditulis dalam warna yang berbeda-beda. Kalian lihat di sini, ini adalah kumpulan kalimat yang mempunyai ide dalam satu kalimat ini. Ide utama. Dan dalam satu paragraf ini punya satu kalimat yang mempunyai kalimat yang disebut kalimat utama juga nanti ya. Jadi ada ide dalam satu paragraf. Paragraf ketiga juga sama, di paragraf ketiga ini punya ide yang berbeda di paragraf 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat di paragraf 1. Informasi apa saja yang ada di paragraf 1? Tentang bandeng. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Mengapa digunakan panci presto? Supaya ikan bandeng yang banyak durinya tadi bisa kita konsumsi dengan baik tanpa takut menelan duri-duri yang ada. Karena apa? Durinya menjadi lunak. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan tentang pengolahan bandeng. Jadi cara pembuatan bandeng presto.
yaitu diberi bumbu-bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam panci presto, sehingga akan menjadi matang merata dan duri-durinya menjadi lunak. Dan yang ketiga, setelah matang, bandeng presto dapat dikemas atau dibungkus ya seperti ini. Nah, pengemasannya jika dikemas atau dibungkus plastik biasa, ikan bandeng akan bertahan selama 5 hari saja. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Jadi ini menggunakan teknologi pangan. Oh ya, tadi ada kata pangan. Pangan artinya makanan, sedangkan sandang artinya pakaian. Kita lanjut. Nah, anak-anak siapkan bukunya ya. Di buku paket halaman 14, di situ ada informasi. Nah, ini kalian isi nanti. Informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ya. Menggunakan apa ya supaya lunak? Nanti diisi di sini. Yang kedua, informasi kedua. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi bagaimana tadi? Nah, kemudian yang ketiga, teks bandeng presto menceritakan tentang apa tadi? Dan keempat juga menjelaskan informasi tentang apa? Tadi sudah dibahas oleh Ustazah ya. Lihat di sini. Satu, kedua, ketiga. Nanti kalian baca ulang lagi sambil nanti kemudian mengerjakan informasi-informasi 1, 2, 3 di halaman 14. Kita lanjut berikutnya. Kita membahas tentang hasil teknologi pangan. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang paragraf ya, kumpulan kalimat yang mempunyai ide ya, mempunyai ide. Nah, di sini ada 3 paragraf. Nah, di 3 paragraf ini, kalau tadi sudah mengetahui paragraf, sekarang kita belajar tentang kalimat utama. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat yang di dalamnya mengandung ide atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Jadi ada ide dari kalimat tersebut. Paragraf pertama. Kalian lihat di masing-masing paragraf ada tulisan berwarna merah. Nah, tulisan warna merah itu adalah contoh kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu bisa di awal atau di akhir kalimat. Nah, sekarang kita belajar masih tentang kalimat utama yang berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, mana ya kalimat utamanya? Oh, baik, betul. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Jadi, paragraf kedua kalimat utama ada di awal, yaitu agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Yuk membuat ringkasan dari kalimat utama dalam paragraf. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat utama dalam paragraf ini berada di awal kalimat. Nah, di situ sudah ditulis berbeda warnanya. Jadi, kalau kalian ditanya di paragraf ini, kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang ada berwarna merah. Nah, dari kalimat utama itu, kalian tinggal menyalin. Karena di sini ada 3 paragraf, maka ada 3 kalimat utama yang bisa kamu gabung menjadi satu. Lanjut ya. Mohon maaf, tadi kepencet.
Kita lanjut, kita dari awal ya nak ya. Kita tadi ambil mana? Nah ini ya, kalimat utama. 1, 2, 3. Ringkasan diambil dari kalimat utama digabung menjadi satu. Nah, yang warna merah. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ini adalah ringkasan dari hasil teknologi pangan. Ya, jadi ringkasannya kita ambil dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kita jadikan satu, itu adalah ringkasan dari paragraf. Nah, dari paragraf yang ada ini, anak-anak kalian bisa mencari informasi penting. Yuk, sekarang kita cari dulu informasi pentingnya. Nah, informasi pentingnya kita ambil dari paragraf 2. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Nah, kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, hasil panen ada mangga, ada stroberi, ada. Nah, ini hasil panen tumbuhan ya. Kemudian hasil ini produksi daging. Nah, itu bisa diolah jadi bakso, sosis, dan kornet. Perhatikan di sini informasi tentang jenis makanan. Ternyata jenis makanan itu ada yang hasil panen. Hasil panen itu maksudnya apa? Bahan makanan yang bisa kita konsumsi. Ya, kalau di sini hasil panen tumbuhan, kemudian ini adalah daging hasil dari binatang. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian hasil teknologi pangan. Dari kacang kedelai, kita bisa mengolahnya menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Kemudian dari mangga dan stroberi, kita bisa menjadi mangga, kita bisa olah menjadi manisan. Sedangkan dari stroberi, kita bisa olah menjadi selai. Dan daging dari hasil peternakan, kita bisa mengubahnya dari daging sapi, bisa menjadi bakso, sosis, dan kornet. Jadi yang atas adalah hasil panen, kita panen langsung, kita olah secara biasa ya. Kemudian supaya awet, maka kita menggunakan teknologi pangan, sehingga hasil panen itu bisa menjadi berbagai macam bahan makanan. Ini tadi yang sudah kita pelajari. Ya, itu tadi informasi dari subtema 1. Nah, bagaimana di subtema 2? Tadi Ustazah sudah menjelaskan di subtema 1 dan 2, yaitu tentang bahan pangan dan bahan sandang. Bahan sandang adalah bahan pakaian. Nah, anak-anak nanti kalian bisa membacanya. Di situ ada informasi penting tentang bahan dasar pakaian. Ya, bahan dasar pakaian itu ada apa saja? Ternyata bisa dari tanaman yaitu kapas, bisa dari binatang yaitu domba, bisa dari binatang yaitu ulat sutra. Nah, dari bahan dasar pakaian ini ternyata bisa diolah lagi menjadi bahan dasar pakaian. Bahan dasarnya, nah di sini dengan tangan, dengan mesin. Contohnya dengan memintal, kemudian dengan menenun. Nah, ini adalah gambar yang Ustazah ambil dari subtema 2 tentang informasi teks tentang pangan, tentang sandang atau pakaian. Ya, dari bahan dasarnya, kemudian diolah sehingga akhirnya menjadi pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca informasi teks tersebut di halaman 62 dan 63. Kemudian di halaman 74 dan
sampai 76 kalian bisa membaca tentang cara mengolah bahan dasar pakaian. Anak-anak, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan kalian bisa lebih mempelajarinya lagi di subtema 2. Kita akan belajar lagi nanti pada pertemuan berikutnya dan Ustazah akan membahas ulang di subtema 3 dan subtema 4. Nah, untuk berikutnya Ustazah ada tugas buat kalian yang bisa kalian kirim melalui foto ya ke Ustadz atau Ustadzanya masing-masing. Tugas yang harus dikirim ke Ustadz Ustadzah. Halaman 14 melengkapi bagan di buku paket dan 36 halaman 36 tulis kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ini boleh di buku paket atau buku tulis. Nah, dari sini nanti kalian bisa mengirim ke Ustadz-Ustadzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.